Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur ya, saya antusias banget menyambut kalian, rekan-rekan sesama pekerja keras, atau yang sering kita sebut para strivers. Saya tahu persis loh siapa kalian. Kalian ini kan tipe orang yang bangun pagi dengan satu misi. Hari ini, saya harus cetak skor, ngasih yang terbaik, dan menangin hari. Ya kan, energinya tuh luar biasa banget. Tapi hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang, wah ini kayaknya bakal ngebalik cara pandang kalian soal kesuksesan deh. Konsep ini kita ambil langsung dari wawasan seorang ahli bernama Arthur C. Brooks. Nah, coba saya tanya langsung ya, apakah kalian tuh sebenarnya buruk dalam menikmati waktu luang? Hayo, ngaku deh. Kalau kalian nonton sesi ini, kemungkinan besar kalian itu tipe yang selalu nyari keunggulan kompetitif. Pengennya tuh selalu selangkah lebih maju. Dan ironisnya, justru karena dorongan kuat itulah, kalian mungkin malah benar-benar kesulitan kalau disuruh istirahat. Percaya deh, kalian sama sekali nggak sendirian ngerasain ini. Gini loh, kita tuh sering banget terjebak dalam satu ilusi besar. Kita mikirnya, waktu luang itu kayak iklan liburan gitulah. Santai di pantai, minum es kelapa, nol beban pikiran. Tapi realitanya buat seorang pekerja keras, jauh banget. Di kantor, kalian itu super produktif, udah kayak mesin yang nggak kenal capek. Terus kalian pulang, energi udah minus, langsung tepar di sofa kayak baterai bocor. Dan ujung-ujungnya cuma doom scrolling atau gulir media sosial terus-terusan dengan mata yang udah setengah nutup. Dan yang paling parah, setelahnya kalian malah ngerasa bersalah dan ngerasa nggak berguna. Aduh, itu tuh bukan istirahat namanya, itu murni kelelahan mental. Oke, masuk ke bagian 1, masalah waktu luang para pekerja keras. Mari kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih sistem yang kalian pakai sekarang ini nggak jalan? Dan kenapa istirahat malah kerasa kayak sebuah kegagalan? Ini nih yang jadi akar masalah di otak seorang bekerja keras. Coba pikirin deh, di tempat kerja, setiap menit dari waktu kalian tuh udah ada porsinya. Kalian punya jadwal rapat, kalender yang penuh, target yang jelas. Otak kalian tuh cinta banget sama yang namanya struktur. Tapi, begitu sampai di rumah, waktunya mendadak jadi kosong, nggak terstruktur. Nah, buat orang-orang berprestasi tinggi kayak kalian, ketidakadaan struktur ini secara psikologis otomatis diterjemahkan sebagai waktu yang kebuang sia-sia. Kalian benci banget sama waktu di mana kalian nggak kerja, soalnya kalian bingung gimana cara ngukurnya, ya ujung-ujungnya kalian ngerasa lagi buang-buang umur aja di depan layar ponsel. Lanjut ke bagian 2, waktu luang adalah hal yang serius. Ternyata ya, untuk bisa dapat istirahat yang benar-benar berkualitas, itu butuh usaha yang nyata loh. Ada satu pemikiran yang menurut saya indah banget dari seorang filsuf Jerman pertengahan abad ke-20. Namanya Joseph Pieper. Dia ngasih dasar pemikiran yang kuat banget kalau waktu luang itu sama sekali bukan kemalasan. Malah kebalikannya, waktu luang itu adalah sebuah pencarian yang bermartabat. Kata dia, kita tuh juga harus jadi pekerja keras di dalam waktu luang kita. Ya sih, kalian emang nggak dibayar pakai uang buat ngelakuinnya. Dunia nggak ngasih kompensasi finansial apa-apa buat itu. Tapi, hal itu justru memperkaya jiwa kalian. Itu yang bikin kalian jadi manusia yang jauh lebih utuh dan tentunya lebih baik. Coba deh, ingat-ingat. Udah bertahun-tahun kan kita dicekokin sama ide soal keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance? Seolah-olah nih, kerjaan dan kehidupan itu dua musuh yang ada di ujung timbangan yang beda. Mending sekarang kita buang jauh-jauh deh ide itu. Paradigma yang baru, yang jauh lebih masuk akal adalah integrasi. Maksudnya gini, buat jadi sosok yang lebih luar biasa di kerjaan, kalian justru harus jadi luar biasa juga di hal-hal yang bukan kerjaan. Kenapa? Karena keduanya ini saling ngasih makan. Keduanya itu terintegrasi satu sama lain, jadi satu kesatuan yang bikin kalian maju. Masuk ke bagian 3 pilar waktu luang. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana sih cara kita ngebangun kebiasaan waktu luang yang luar biasa ini. Nah, Arthur Brooks ngasih kita sebuah kerangka kerja yang spesifik banget. Ada 3 pilar utamanya nih, dan sumpah ketiganya ini menarik banget. Pertama, coba deh pelajari hal-hal yang sebenarnya nggak wajib kalian pelajari. Bukan buat dapat sertifikat kerja, bukan demi promosi jabatan, tapi murni karena kalian tuh penasaran aja. Kedua, perdalam hubungan kalian tanpa ngarepin imbalan apapun. Ini benar-benar murni investasi waktu bareng orang-orang terkasih di luar jam kerja. Dan yang terakhir, cobalah jadi pribadi yang lebih dalam baik secara spiritual maupun filosofis dibanding kalian yang kemarin. Percaya deh, kalau kalian mau nyediain waktu yang terstruktur buat 3 area ini, kalian gak cuma bakal ngerasa lebih bahagia, tapi efektivitas, produktivitas, dan kreativitas kalian dalam hal apapun itu bakal meroket tajam. Lanjut ke bagian 4, menjadwalkan kebahagiaan Anda. Gimana nih caranya kita ngeretas dorongan psikologis kalian yang selalu pengen kerja keras itu, lalu kita arahin ke seni beristirahat? Jawabannya ternyata ada di kalender kalian sendiri. Gini, kalian harus ngasih waktu luang itu martabat yang persis sama kayak kalian ngejadwalin rapat kerja paling penting di kalender.
Kasih diri kalian sendiri tugas yang beneran saat di rumah. Jadi daripada pulang kerja terus langsung tenggelam nyekrol layar HP nggak jelas, mending jadwalkan sesuatu yang memperkaya diri. Misalnya nih, kalian bisa mutusin kalau pas nyampe rumah, kalian bakal dengan antusias baca novel klasik. Katakanlah The Brothers Karamazov, karya Dostoyevsky, atau buku apapun yang dari dulu pengen banget kalian baca. Masukin itu ke jadwal, terus eksekusi jadwal itu layaknya seorang profesional. Eits, tapi tunggu dulu, saya harus ngasih sedikit peringatan ramah nih di sini. Sebagai pekerja keras, kita tuh suka punya kecenderungan aneh buat ngubah segala hal jadi kompetisi yang bikin stres, ya kan? Jangan sampai kalian malah nyedot semua kebahagiaan dari hidup kalian gara-gara bikin waktu luang ini jadi kayak tugas yang membebani. Kalau kalian sampai maksa diri kayak, aduh pokoknya saya nggak boleh tidur sebelum selesai baca 35 halaman buku ini, wah itu sih namanya bukan waktu luang lagi, itu murni nyari penyakit. Coba deh tes pakai pertanyaan ini, apakah kalian benar-benar dapat kesenangan dari situ? Kalau iya, mantap, jadwalkan. Tapi kalau enggak, wah kayaknya kalian udah agak kelewatan deh. Bagian kelima, mendefinisikan ulang produktivitas. Dan ini dengan brilian menggambarkan inti dari semuanya. Mari kita bawa konsep ini kembali ke awal buat nyelesain rasa bersalah yang sering banget menghantui kalian para pekerja keras. Banyak banget yang nanya, emangnya waktu luang itu bisa nggak produktif ya? Jawabannya, enggak kalau kalian ngelakuinnya dengan benar. Kita tuh harus ngerombak ulang definisi produktivitas di kepala kita. Produktif itu nggak melulu soal lembar laporan atau ngejar untung buat perusahaan loh. Kalau kalian ngelakuin sesuatu yang pada dasarnya itu generatif, baik dan ngebawa pertumbuhan pribadi buat kalian, itu udah masuk kategori sangat produktif. Mau itu sekedar relaksasi total, ikut kelas meditasi, berdoa, atau sekedar ngobrol dari hati ke hati sama pasangan kalian, kalau itu bisa bikin jiwa kalian tumbuh, itu 100% sah disebut produktif. Nggak usah diperdebatkan lagi. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penutup yang super penting ini. Kalian kan udah dengerin penjelasannya, udah paham juga sama filosofinya. Nah, sekarang kendalinya ada di tangan kalian nih. Hal baik dan generatif apa yang bakal kalian masukin ke kalender kalian malam ini? Jangan biarin malam kalian lewat gitu aja tanpa struktur. Ambil kendali dan jadilah arsitek buat kebahagiaan kalian sendiri. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.